Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan bahan komposit dengan fokus bahasan kita adalah pasa penguat dan pasa matrik. Pasa penguat merupakan pasa terpenting dalam bahan komposit, di mana kehadiran pasa penguat ini dapat mengubah sifat asalnya seperti kekuatan, kekakuan, kemuluran, dan kelihatan bahan. Pasa penguat terbenam di dalam bahan matrik atau bahan pengikatnya. Melalui penambahan pasa penguat ini terdapat perubahan terhadap mekanisme kegagalan dari bahan komposit. Sifat umum dari bahan penguat mempunyai nilai kekuatan dan kekakuan yang tinggi. Ada berbagai jenis pasa penguat seperti kaca, karbon, kevlar, ataupun bahan alam lainnya seperti serat kulit jagung, serbuk kayu gergaji, dan lain sebagainya. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi sifat dari bahan komposit. Yang pertama adalah pengikatan antara matrik dan pasa penguatnya yang dipengaruhi oleh jumlah dari pasa penguatnya. Kemudian yang kedua adalah ukuran dari pasa penguat yang ikut mempengaruhi sifat dari bahan kompositnya. Yang ketiga adalah bentuk dari pasa penguat, apakah kotak ataupun silinder maupun pipi juga memiliki pengaruh terhadap bahan kompositnya. Yang keempat adalah taburan dari pasa penguat di dalam matrik. Dan yang kelima adalah orientasi dari pasa penguat, apakah vertikal maupun horizontal, ataupun penggunaan sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat juga memiliki pengaruh terhadap sifat komposit yang dihasilkan. Bentuk-bentuk pasa penguat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah serat, yang kedua partikel, yang ketiga adalah plek. Serat ini memiliki penampang bisa melingkar ataupun persegi maupun heksagonal. Diameter serat yang umum digunakan berukuran 0,0001 in sampai dengan 0,005 in. Panjang serat dapat kita ukur dengan menggunakan perbandingan panjang dibagi dengan diameter. Maka kita akan mengetahui panjang kritis serat yang dapat kita gunakan di dalam bahan komposit. Yang kedua adalah pasa penguat berupa partikel. Partikel yang bisa kita gunakan bisa berukuran kecil maupun bisa berukuran besar. Partikel kecil dapat menghambat pergerakan dislokasi dalam komposit logam dan memperkuat matrik. Ukuran partikel ini lebih besar dari 1 mm, di mana kekuatan partikel terlibat dalam pembagian beban dengan matriknya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah plek berupa bentuk platelet datar. Komposit berdasarkan pasa penguatnya dapat kita bedakan menjadi 5. Kita dapat melihat dalam gambar ini. Yang pertama adalah komposit serat, yang kedua adalah komposit partikel, yang ketiga komposit laminen, yang keempat komposit plek, dan yang kelima adalah komposit rangka. Sifat komposit melalui pasa penguat antara lain peningkatan maksimum dalam sifat fisiknya, penyerapan kelembapan yang rendah, sifat pembasahan yang baik, biaya rendah dan mudah diperoleh, memiliki sifat penghambat api yang baik, penghambat kimia yang baik, dan sifat keterlarutan dalam air dan pelarut yang rendah. Gambar berikut ini menunjukkan arah penyusunan dan sebaran penguat di dalam bahan komposit. Gambar A ini menunjukkan arah longitudinal dan gambar B ini menunjukkan adalah gambar longitudinal dengan menggunakan serat pendek terputus-putus yang teratur, sedangkan gambar C ini adalah sebaran serat dengan orientasi serat acak atau random.
Berbagai jenis serat seperti kita sebutkan tadi bisa kita temukan pada bahan-bahan alam. Yang biasa kita gunakan saat ini adalah serat alam atau natural fiber. Pemilihan serat alam ini lebih dikarenakan persepsi bahwa mereka itu hijau atau ramah lingkungan. Serat alam ini sifatnya ringan, kuat, dan berbiaya rendah, siap untuk menggantikan kaca dan pengisi untuk aplikasi interior. Sekarang serat alami yang berasal dari tumbuhan seperti kenap, rami, dan sisal ini menjadi komponen-komponen mobil. Beberapa dekade terakhir ini, komposit serat alam dengan menggunakan resin termoplastik dan termoset telah digunakan oleh pembuat mobil Eropa untuk panel pintu, sandaran kursi, headliner, kemudian baki paket, dan dashboard. Serat gelas juga paling banyak digunakan. Biasanya serat gelas ini diaplikasikan untuk pipa, tangki, perahu, alat olahraga. Namun pada dasarnya serat gelas ini memiliki kekurangan yaitu kekuatannya relatif rendah, elongasinya tinggi dan beratnya juga moderat. Di samping kekurangannya tersebut, serat gelas juga memiliki keunggulan. Biayanya murah, tahan korosi, dan relatif biayanya lebih rendah dibandingkan dengan komposit lainnya. Serat aramid atau Kevlar atau lebih dikenal dengan Twaron ini memiliki kegunaan sebagai pengganti untuk serat kaca. Serat aramid ini memiliki keuntungan dikarenakan kekuatannya sangat tinggi, ringan daripada serat gelas, kemudian lebih daktil daripada karbon. Contoh penggunaan dari serat aramid ini adalah armor, kemudian untuk pakaian pelindung atau baju anti peluru, kemudian industri dan alat-alat olahraga. Materi kita selanjutnya yaitu tentang bahan matrik. Matrik dalam hal ini memiliki fungsi. Yang pertama adalah memindahkan gaya antara serat-serat, kemudian menahan retakan agar tidak menyebar di antara serat-serat, tetapi matrik tidak membawa sebagian besar dari beban. Yang ketiga yaitu menahan serat dalam orientasi yang benar serta melindungi serat dari lingkungan luar. Adanya permintaan terhadap penggunaan matrik ini berdasarkan kekuatan geser interlaminer dari matriknya, kemudian ketangguhan, tahan lembab atau lingkungan, sifat temperaturnya, dan biayanya. Peranan pasa matrik di dalam bahan komposit antara lain bahannya padat dan mampu memindahkan beban yang dikenakan kepada pasa penguat dan berfungsi sebagai media alas beban. Kemudian pasa matrik ini berupaya melindungi pasa penguat daripada kerusakan oleh karena kelembapan. Kemudian pasa matrik ini merupakan pasa pengikat yang memegang pasa penguat untuk menghasilkan pasa antarmuka antara matrik dan pasa penguat yang kuat. Dapat mengurangi perambatan retak dalam bahan komposit sehingga mengelakkan terjadinya kegagalan secara katastrofik. Terdapat berbagai jenis bahan matrik yang boleh kita gunakan dalam komposit polimer, logam, seramik, kaca, dan karbon. Ada beberapa faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan pasa matrik. Yang pertama, kecocokan dengan pasa penguat. Hal ini dikarenakan kecocokan tersebut harus kita pastikan untuk menentukan interaksi antara pasa muka, matrik, dan pasa penguatnya. Kemudian, pasa matrik ini juga akan memiliki pengaruh terhadap sifat akhir dari komposit yang kita hasilkan. Kemudian pemilihannya juga ini berdasarkan faktor keperluan penggunaan seperti suhu penggunaan, hambatan terhadap kelembapan dan pelarut, reka bentuk komponen yang dihasilkan, dan kemudahan fabrikasi atau pemrosesan dan biaya yang dikeluarkan.
Polimer sebagai pasa matrik ini memiliki keunggulan yang pertama lebih mudah diproses, mempunyai sifat mekanik dan dielektrik yang baik, merupakan bahan yang berdensiti ringan, serta memiliki suhu pemrosesan yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu pemrosesan logam. Komposit jenis polimer ini dapat kita bedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, gabungan antara polimer dan polimer atau polimer matrik komposit, kemudian gabungan polimer ataupun polimer berkembang seperti busa ataupun berstruktur sel, dan gabungan polimer pengisi atau komposit polimer pengisi atau serbuk. Demikianlah materi kita tentang pasa penguat dan pasa matrik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.